นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจักขารนังปันดิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติkepada Ibu Sangka yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Romo Pandita, Bapak Ibu saudara sedema yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik untuk kita, ke saudara kita, ke leluhur kita, ke guru kita, dan ke semua makhluk. Kesempatan itu adalah gimana caranya supaya saudara-saudara kita yang meninggal dunia duluan, apa kabar mereka? Apakah sedang baik? Apakah sedang tidak baik? Apakah sudah terlahir di alam menderita atau alam bahagia? Nah, semua berpikir. Tetapi kalau banyak orang yang kalau ajak terpidana, kalau ajak sebayang cengbeng atau sebayang di makam, selalu kita khawatirkan saudara kita telah meninggal dunia jadi merupeta. Padahal acara-acara seperti ini kita laksanakan seperti ini supaya kita nggak khawatir. Satu adalah patidana. Patidana, jangan segampang-gampang untuk pikiran lalu pura-pura lupa. Kalau kebenaran hidup kita sesuai dengan karma masing-masing, pikiran, ucapan dan perbuatan, utamakan itu adalah gimana caranya. Ada juga nyaman dulu, orang sekaya apapun kalau berbuat baik tidak ada bijak, hasil bisa nol. Jangan ukur dalam untung, karena kalau saya kenapa kan uang kami kan masih ada, pastilah dibantuin. Yakin uang itu di tangan orang kebijak? Yakin uang itu di tangan orang yang paham bantunya? Belum tentu loh, belum tentu. Misalnya ada sebuah cerita bahwa ada satu orang yang kaya. Nah, kalau ukur kaya raya, salah satu harta beliau yang paling harapan masa ke depan adalah anak. Pas juga anaknya kena musibah, meninggal dunia. Akhirnya tetap nangis, kecewa hidup, sampai harta tidak ada artinya. Tetapi masih berpikir harta yang ada selama ini mau dibagikan, mau dibantukan. Akhirnya setiap hari diberikan tugas membantu untuk
diantar makanan. Makanan yang masak, makan pagi, makan siang, makan malam, selalu disuruh pakai uang itulah untuk antar makanannya ke makam. Setiap hari selama 3 tahun. Setiap hari selama 3 tahun. Kalau kita setahun 1 kali, 2 kali, ini setiap hari pakai uang itu, dengan harapan bahwa uang bisa bantu. 3 tahun loh, rutin. Pas sewaktu saat masuk ke hujan musim, akhirnya tempat yang membantu suka pergi itu banjir. Dengan sering terjadi juga banjir makam. Sering. Kan tanah bisa rendah, bisa tinggi. Nah, membantu aja pikir, waduh, kalau di mana kanan banjir begini aja juga cukup serius kencang juga. Nah, tetapi kewajiban itu kamu harus antar makanan ini ke anak saya. Berapa tahun kami hitung? Tapi yang jelas sudah 3 tahun setiap hari. Pada waktu itu air udah banjir makam itu. Bebatu sudah teng-teng makanan. Pas pagi hari, tugas kewajiban perabate adalah pindah patah. Ada pantai juga kejebak hujanan. Bebantu juga kejebak mau ke makam banjir. Saya berpikir gini, kalau mau paksa ke sana, makanan tadi kalau di air sangat susah dilaksanakan seperti itu. Akhirnya para pantai juga karena airnya banyak, hujan besar, akhirnya mau pindah patah juga. Yang dana siapa? Berarti semua masih dalam rumah, masih diam di daerah di situ. Ada pembantu juga berpikir mau ke makam nggak bisa, mau buang juga takut dimarahin. Akhirnya dikasih kepada pantai. Bukan keyakinan, kasih saja dengan tidak pikir pahalanya apa, berdampingnya, karena tidak bisa dilaksanakan seperti biasa. Nah, pas hantenya juga butuh makanan pagi hari untuk menjaga tubuh tidak cepat rusak. Akhirnya buka bol. Akhirnya orang itu taruh di dalam bol itu dengan pikir bahwa daripada buang. Nah, daripada buang, akhirnya partainya diberikan nasihat bahwa bisa nggak beriman jasa sekalian. Beriman jasa itu adalah ya hawaliwaha pula paripurenti sakarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati isitang betitang tumang kipamewa sumicantu sabhe pulentu sangkapa jantu panara soyatha maniso tirak soyatha. Ini untuk beriman jasa. Yatha wariwaha itu dengan singkat artinya, soalannya tuang air, wari itu air, dengan patabi, patabi itu tanah, dengan apo, wayo, deso. Nah, beriman jasa itu wariwaha, itu kan beriman jasa. Nah, artinya memberitakannya, artinya dari satu sisi ke satu sisi. Artinya pahala sebab akibat berbagikan
seperti air mengalir. Nah, kita berbuat baik di sekarang. Sejak awal kita bersiapkan semua yang di meja itu. Ini namanya tawaliwaha. Berkumpul jasa pisang, jasa coba, jasa bon, jasa beras, jasa minyak, jasa lilin, jasa pakaian, jasa makanan, minuman. Semua ini namanya jasa. Semua di meja itu berapa bahagiaan. Nah, berapa berbahagiaan. Maka disebutkan pernah jasa nanti. Nah, setelah itu pulang ke rumah, pula tidak cerita bahwa makanan tersebut sudah sampaikan selama 3 tahun itu tidak ada yang libur satu hari pun. Dengan sungguh yakin bahwa makanan diantar ke makam itu akan dibahagiakan anak yang tersayang. Malam hari anak datang kepada ayah yang kaya raya. Ayah lupa sama saya. Ayah lupa ya bahwa 3 tahun ini ayah tidak punya anak lagi. Sayang banget, ayah baru ingat saya cuma 1 kali doang. Nah, 1 kali itu saya barusan disentuh kebahagiaan dari kebaikan ayah. 1 kali selama saya meninggal dunia 3 tahun. Cuma 1 kali. Perahan laksanakan setiap hari. Tetapi yang ada bukti cuma sekali. Nah, ayah, kalau sayang saya, bisa nggak dilaksanakan seperti tadi pagi? Saya dapat dilaksanakan apa yang ayah diberikan itu adalah baik makanan, buah-buahan, minuman. Saya dirasakan. Saya berbahagia, rasa beda. Dari sebelum saya tidak dirasakan selama 3 tahun. Ayah kaget. Paginya simpanlah hasil mimpi ini. Seperti datang benar-benar anak saya kasih tahu suara anak. Campur dengan berbahagia dan kesedihan. Pengen mau tahu. Sedih itu kenapa? Makanan setiap hari. Dan kenapa 1 kali makan? Sisanya 3 tahunnya kemana? Akhirnya sudah mulai curiga sama seseorang membantu. Kamu ini jujur atau bohong saya nanti? Saya tanya nanti setelah dibangun. Setelah pagi dibangun, langsung dipanggil membantu. Sini kamu, jujur, kamu nggak boleh bohong saya. Apakah selama ini sejak anak saya meninggal dunia, apakah makanan diantar ke makam itu kamu sampai makam atau tidak? Jawaban itu, yang mulia, saya sungguh jujur, saya tidak bohong. Selama 3 tahun saya sampaikan. Antara anak ke makam tidak ada kemanapun. Coba ingat baik-baik. Kamu nggak boleh bohong. Ada yang berbeda selama 3 tahun ini. Cuma 1 kali yang berbeda. Tadi malam anak saya memberitakan yang kepada saya bahwa terima kasih ayah, masih ingat saya sudah terima makanan dari ayah cuma kemarin. Lalu 3 tahun itu anak anggap aja bahwa lupa sama saya. Ingat cuma 1 kali selama 3 tahun. Kenapa kok bisa beda? Di antara 3 tahun kok membantu bilang kayaknya ada bedanya. Memang 1 kali yang saya harus dikasih tahu dari sekarang. Kemarin banjir, hujannya besar. Saya mau ke makam banjir, airnya banyak.
Pak juga ada lihat samana. Samana adalah para biku. Saya juga sering lihat para biku kalau mau jangan nama pegang bol. Saya sudah lihat ada yang kasih sesuatu, apakah makanan, buah-buahan. Saya keputusan, saya paling dekat sama beliau. Beliau butuhkan makanan tersebut. Akhirnya saya dikasih aja dengan tidak ada alasan disuruh atau tidak. Saya kasih daripada buang. Kalau buang pasti dikecewa Tuhan. Itu doang. Sungguh benar cuma satu kali saya kasih seseorang biku atau samana disebutkan. Oh, loh, 3 tahun kamu ke sana, benar ke sana, cuma beda berdana dulu. Lalu samana atau biku suruh saya tuang air gitu, pelimpahan jasa kepada anak itu. Jadi saya laksanakan aja hawali wahali tuangkan, seolah air mengalir kepada tujuannya. Dari situ akhirnya kesadaran timbulkan, waduh, selama ini uangnya, makanannya, buah-buahan, minuman 3 tahunnya kemana ini dana itu? Ternyata tidak dapat, tidak sampaikan, tidak berbahagia. Akhirnya berkumpulkan lagi. Sejak itulah, nah, sejak ketahuan bahwa jasa yang sebenarnya adalah berbuat bakti dana, berbuat baik, berbuat baik lalu dengan jasa secara ikhlas dan hatinya. Oleh karena itu, hidup kita kalau tanya dapat begitu, sungguh dapat. Karena apa? Karena semua yang kita pernah ingat loh, baik atau buruk, itulah yang disebutkan karma kita. Kalau kita tidak ada karma ini, susah juga nanti, miskin. Miskin kenapa? Kita selalu foya-foya, percaya banget kepada kekayaan itu. Kekayaan sama karma kan kadang-kadang milik, kadang-kadang berbeda. Banyak kok orang yang benar-benar banyak uang, tetapi foya-foya doang dan tidak bisa dibantu walaupun diri sendiri pun atau orang lain. Maka hari ini Ante dari tahun yang lalu Ante udah mengajakkan umat, ajak umat, mau nggak? Mau tidak berbuat baik untuk keluarga? Mau tidak untuk menolong saudara yang sedang menderita? Jangan kecewa bahwa kalau saudara saya sudah terlahir alam yang bahagia. Bagaimana? Saudara kita cuma 1 atau 2 atau 3 atau 100. Betul kan? Kalau dari zaman dulu ada juga yang punya satu keluarganya sampai 100 orang. Betul kan? Mulai dengan 1 pasang. Betul kan? Ada tidak keluarganya besar sekali, sampai anak cucu sampai cicit itu hitungnya ampun. Semua bukan saudara dong, 1 kandungan, tetapi berjabar. Hitung tidak? Hitung. Jangan hitung yang meninggal dunia terakhir dong. Yang meninggal dunia awal juga dihitung saudara. Meninggal dunia dadakan, meninggal dunia sedang berbuat baik, semua tolong dihitung. Tidak ada satu makhluk pun yang bukan saudara. Saudara semuanya. Mana tahu ada satu tempo, 1 kandungan. Banyak kok orang nggak mampu. Papa, mama mampu, anaknya belum tentu semua mampu seperti papa dan mama. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang foya-foya, ada yang hemat ilit, ada yang bijak, ada yang tidak bijak, ada yang serakahan, ada yang macam-macam miskin. Walaupun 1 kandungan, betul tidak? Walaupun 1 kandungan, belum tentu semua sama loh, belum tentu. Oleh karena itu, ini kewajiban kita saat kita masih hidup. Supaya apa?
supaya kalau kita benar-benar setelah meninggal dunia juga ada adat begini, ada kegiatan begini sama kita nanti. Kalau tidak diajak saat ini, coba lihat di TikTok deh. Di TikTok itu ada sebuah bantu jalan tudung di India. Yang ikutin jalan itu mampir 100 atau berapa bantai. Pindah patah di kampung-kampung orang India. Kemudian saya juga lihat dapat apa itu tanaman yang masih ada akarnya, tanaman yang cabut dari tanaman. Langsung lihat ibu datang bingung, nggak ada yang ngomong bahwa mau ini apain datang lame-lame kok pegang mangkok begini. Rata-rata 99% yang Pak lihat di TikTok beliau selama ini tahu nggak, tidak yang paham bahwa itu kudu apa. Sampai itu ada satu orang bilang water boleh, apa boleh, gitu loh. Itu juga masih bingung mau pakai mana, air buat apa, makanan buat siapa, tidak paham, nol. Saat ini loh, walaupun beda partai di India, bukan beda partai di India, tempat Sambuddha lahir, tempat Sambuddha memunculkan dana sila samadhi depannya. Sampai sekarang umat India sekarang itu tidak paham dana pun, apalagi sila, apalagi samadhi, apalagi pannya. Kita ini untung lewat orang India kalau lihat Binapata. Binapata kita ini benar manusia. Apa itu? Makanan, obatan, pakai lengkap. Orang India sendiri masih bingung, cabut luput juga kasih luput. Apa yang dia ada di tangan, apa yang dia tidak tahu itu hanya kira-kira apa sih mintanya? Kok nggak omong? Kalau minta umat awam kan minta salapan, nasi, uang, apa? Ini bikunya dia nggak omong. Mau minta nggak minta. Mau lihat bor kosong juga lihat aja. Ada juga dapat cuma senyuman. Satu keluarga, papa, mama berkumpul di depan rumah mau lihat piku lame-lame. Piku mana berhenti di depan rumah, dipanggil anak-anak atau semua anak bilang berkumpul mau lihat bor, bukan mau dana, mau lihat doang. Setelah itu lihat hati juga baik hati memberikan, lihat aja kosong. Lalu boleh bilang hal ini tidak dapat apapun juga dapat senyuman sahabat baik. Maksudnya ketemu manusia sama manusia, awal ketemu belum tentu bijak langsung. Awal ketemu belum tentu paham apa yang Biku lakukan itu. Apalagi ekornya masih 100, satu di depan aja susah dapat. Gimana nomor 2 sampai nomor 100 di belakang beda bata. Nomor 1 aja gak dapat apa-apa. Tetapi sehari besok lusanya sudah mulai ada berita dari YouTube, dari mana mereka mungkin melihat. Akhir ada juga ikut dana, ada bobohan, ada roti. Sampai kalau ada satu orang pun dana makanan atau di bawah itu. Sampai mereka bilang itu maharani itu. Kalau cowok maharasa, perempuan maharani. Pakai mahadana gitu. Makanya kalau tidak diajarkan begini, kapan kita paham tentang berdana untuk semua makhluk apa? Bukan makhluk petak doang. Semua juga bisa turut bergembira. Pikiran baik juga orang setuju kok. Betul kan? Seperti anak mau pamit, papa ibu urus pernikahan. Minta apa? Minta restu. Minta turut bergembira. Betul kan? Minta izin. Itu aja sampai nangis kadang-kadang nikah. Kenapa? Rasanya aku mau kesayangi saya. Papa izin kamu. Hanya bahasa izin aja, permisi ya, minta maaf. Terima kasih melahirkan saya. Saya usahakan jadi putra yang baik, putri yang baik. Jadi berumah tangga yang baik. Dan kalau tidak tahu dhamma, bisa juga terjadi apapun. Untungnya, Bante usahakan ajak para Bante menjadi contoh berbuat baik bakti dana seperti malam ini di kebun persahabatan. Nah, ada juga umat tanya, Bante, kalau saya berdana tambahan boleh nggak? Boleh. Tambah apa?
saya nanti suruh orang bikin rumah, bikin apa, pesawat, bikin kulkas, bikin pembantu, bikin yang mana? Nanti setelah doa ini nanti tolong dibakar. Saya bilang itu stop dulu ya, stop dulu. Kenapa begitu? Itu pakai tradisi Bante Kamsai dulu ya. Apa itu? Di meja itu disamakan dulu ya. Nah, urut manusia dulu ya. Harus melalir dengan manusia sama manusia dulu ya. Karena yang meninggal dunia ini benar-benar manusia, bukan boneka. Betul kan? Bukan boneka yang tidak bernyawa. Takutnya rumah pun, takutnya mobil pun, takut apapun, kalau bakar dapat. Kalau dapat sesuai dengan kereta yang terbentuk gede, kecil, harga sekian-sekian, lebih baik nanti saya mati. Kenapa? Hidup saya itu susah ya mau dapat sesuatu. Lebih baik saya siapkan kapal laut yang gede, siap pesawat yang gede, siap ada masalah yang 2 lantai, disiapkan putih semua. Lebih baik saya mati. Lah badai itu saya dapat. Tapi susah-susah sih hidupnya. Nggak usah cari uang untuk bayar tukang, nggak usah dimasak buat tukang, nggak usah kasih kopi, nggak usah rokok sampai 24 jam susah payah. Lebih baik saya mati aja duluan. Tetapi minta jujur dipakai ya, jangan sampai bohong saya. Nih, kalau seadanya itu sama yang sekarang, saya mau percaya sekarang aja dulu. Berbuat baik dari badan jasmani ke hati kita. Saya mau coba ini dulu, betul kan? Saya mau coba ini. Dan saya yakin bukti ada yang seperti ini. Kenapa? Setidaknya betul kan? Baksos. Betul kan? Mie juga. Orang makan mie itu menderita atau bahagia? Bahagia. Betul kan? Orang dapat baju bahagia atau menderita? Bahagia. Para Bante dapat bon? Bahagia. Dapat juga? Yang mana sih bikin tidak bahagia? Mungkin satu meja ini mungkin 10 bahagia. Pasti ada yang jodohnya. Nggak mungkin satu macam. Makanya Bante sarankan hari ini. Nah, hari ini dulu orang berbuat begini macam-macam loh di India. Ada juga mereka itu sayang kepada keluarganya. Mereka kremasi di mana? Akhirnya mereka itu berkumpul ke makanannya, tolok-tolok di situ. Makanannya tolok di tempat kremasinya. Ada juga tumpuk-tumpukan di situ. Ada yang pakaian putih, nah seperti pocong. Ada juga seperti makanan yang enak-enak, mereka tolak seperti sajen gitu. Akhirnya biku, bukan benda patah, tapi biku samati yang paling dekat di situ melihat, akhirnya sayang banget. Akhirnya bikunya jadi daripada pergi cari makanan jauh, makanan udah ada datang sendiri tanpa diundang juga makanan. Meditasi dekat makam, akhirnya makanannya datang terus walaupun nggak pegang pohon. Akhirnya hatinya sayang daripada nggak makan, ada hatinya ambil makanan gitu. Akhirnya ada yang intip, waduh makanan kok bisa hilang, kok bisa berkurang, kemana makanannya? Ada intip para hatinya ambil sajian-sajiannya makan, lalu lanjut meditasi. Laporan dan kepada LT, RW sampai kuping masuk ke wihara, laporan ke Sang Buddha. Sang Buddha, kenapa murid Anda kok jadi mencuri makanan saudara saya? Aye, ada kasus laporan begitu. Sang Buddha berkumpul dan sangka. Dari situ tahu nggak? Ada satu hal munculnya untuk hukuman para biku. Apa tuh nggak? Mulai sekarang apa tuh nggak? Akinna dana weramani sikha padang samadiyami. Apa itu? Apa? Mulai sekarang biku tidak boleh ambil barang orang yang tidak dibelikan. Kala-kala ambil sajian-sajian di situ. Waduh, jadi hukum jadinya. Dari situlah mulai kita patah jadinya. Mau minta-minta baik-baik, jangan ambil. Nanti juga ngotot juga sih. Ya kan nggak tahu. Karena itu orangnya sudah meninggal dunia, udah dikremasi kan, makanannya belum rusak. Minum juga ada. Saya mau meditasi daripada cari makanan jauh-jauh. Tapi kan dimarah orang, kok makanan anak mereka, saudara mereka kok
para banteku dimakan, itu kan punya saudara saya, niatnya bukan mau kasih bante, nggak boleh, saya kecewa, saya marah. Dari situlah munculkan sila yang kedua. Apa itu? Mulai sekarang para bante kalau mau minta sama umat lewat dina patah saja. Apa itu? Tolong diberikan berdana. Tolong berdana itu diangkat serahkan kepada biku, menjadi bukti bahwa biku lihat satu ibu, satu papa, anak atau siapapun orangnya kasih saya, bukan saya ambil sendiri tanpa izin, tuh kan? Nah gampang loh jadi manusia tuh bijak, benar-benar bijak. Walaupun itu pandangan bikunya, wah itu kan sajen besoknya udah basa-basi, udah nggak bisa makan, udah lebih baik jaga tubuh supaya nggak cepat rusak. Ternyata salah paham, pikir itu mereka mau memberikan makhluk yang saudara mereka telah meninggal dunia. Akhirnya Sang Buddha suruh dua macam. Satu, kalau mau menolong orang telah meninggal dunia secara usala dhamma, dengan memberikan bahagia lewat patidana. Biku itu seperti antara orang yang kirim barang, tujuannya makhluk petak, ya juga tujuannya makhluk apapun akan turut bergembira. Tapi yang antar ke sana namanya sangka. Jadi tambah ada bahasa sangka dana. Betul nggak? Dana ke para biku. Biku tidak ambil sendiri. Semua di meja itu saya mewakili. Terima dulu semuanya malam ini. Tetapi cara umat juga dapat, biku juga dapat, siapapun juga dapat. Betul nggak? Ya, orang yang butuhkan baju juga dapat baju, yang butuhkan mie juga dapat mie, yang butuh berat juga dapat berat. Saya para biku sangka cuma mewakili uduk diterima, maka melalir seperti air ya hawa riwahan, wariwaha itu melalir ke tujuannya. Agar itulah pintu kebahagiaan akan terbuka untuk saudara kita yang telah meninggal dunia. Nah, kalau mau ke makam, mau sajian lagi sudah boleh, tapi yang utamakan seperti ini. Kenapa? Karena ini juga buktinya jelas, berbuat baik sebaiknya. Setelah itu juga pahalanya setidak balik lagi diri sendiri yang mendapatkan akibat pahala ini. Maka Bante mau bikin seperti ini, senang sekali kalau saudara sendiri yang ikut duduk di depan meja. Kenapa? Supaya dapat bijaksanaan dari perdana ini, dapat ketenangan, dapat keyakinan kepada saudara kita yang telah meninggal dunia. Banyak sekali leluhur di sini juga, banyak sekali terima kasih kepada Bante di sini. Leluhur kita di kebun ini juga banyak sekali terima kasih. Terima kasih kita datang untuk mendoakan mereka, untuk memberikan berkat. Makhluk di sini juga lihat biku seperti memberikan berkat. Kenapa? Karena kita ikhlaskan berdana, baik doa, baik meditasi, baik memberikan dhamma. Ini berdana tertinggi semua. Maka dimanapun kalau kita mencintai oleh makhluk itu, kita aman, nyaman, menjadi satu saudara yang ada di rasa hati kita. Daripada kita pakai uang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ternyata salah paham. Bagaimana? Takutnya tiket palsu gitu loh. Jadi tidak bisa masuk ke pintu kebahagiaan. Sayang juga kan? Maka hari ini Bante terima kasih kepada umat kita yang pengen mau tahu patidana. Bante mau kasih contoh yang ada buktinya seperti ini. Semoga saudara-saudara kita, baik yang pasang foto, baik yang tidak foto, tidak ada masalah itu. Karena apa? Bakti itu berbuat baik setelah itu didanakan. Baik awal, baik tengah, baik akhir. Namanya jasa kebajikan kan ada 3. Jasa awal, jasa tengah. Awal itu namanya upah cetanya, jasa. Yang kedua muncak cetana, jasa. Yang ketiga apalah cetana, jasa. Sampai besok, sampai minggu depan, bulan depan, setahun lagi masih disebut jasa apalah-apalah juga. Masih ikutin kita. Itu yang Bante senang itu,
apala-pala itu. Kenapa apala-pala? Sampai kapanpun kalau kita ingat lagi, berbahagia lagi. Muncak cetana awal, pupat cetana awal, muncak cetana yang tanah mau didanakan. Yang terakhir penerimaan jasa itu namanya apala cetana. Kalau besok masih ingat lagi, namanya sudah mulai jasa bertambah-tambah, namanya apala-pala cetana. Maka semoga hari ini Bante cuma bisa membimbing kita seperti ini. Jasa awal loh, jasa dana. Kalau tidak paham banget, cobalah kita nih minta sama orang India yang lebih miskin sama dia, dapat apa? Nol. Mereka tidak akan memberikan apapun kepada kita. Kenapa mereka bilang saya sudah lahir di alam miskin, padahal mereka manusia. Ada biku bina patah ketemu jodoh, mana tahu itu mungkin saudara lampau, mungkin bisa dapat. Kalau tidak ketemu saudara yang lampau, mungkin tidak dapat apa-apa. Satu biku aja nggak dapat apa, gimana bina patah 100 biku? Korbannya 99. Nah, untung cuma 1. Untung juga untung bisa makan loh. Yang saya lihat nggak tahu ini luput atau apa. Tapi nyaman sampurna juga ada loh. Ada tidak? Saya lupa namanya. Yang perdana arang-arang itulah. Arang-arang tahu kan? Yang arang blessing nih. Dari arang-arang nih. Luput itu yang panjang itu. Alang-alang. Nah ini nyaman sampurna. Dengan patah-patah ini juga. Akhirnya dibikin tempat duduk. Nah, mirip sekarang yang kita patah di India saat ini. Tidak tahu dhamma, tidak tahu dana. Ampun deh, susah kita jatuh di lingkungan begitu loh. Maka jangan jatuh ke lingkungan yang tidak bijak tentang berdana, yang tidak bijak tentang bersila, tentang bijak yang tidak tahu semadipannya. Miskinnya lama amat gitu mau keluar dari miskin itu. Makanya Indonesia kita sudah mulai ya dari bunga sedap malam mungkin sudah mulai jadi bunga tertai dari matahari, bunga sedap malam itu. Nah kan setidaknya jadi orang bijak. Nah maka terima kasih, semoga kita sendiri berjuang sebenarnya libur jadi meluang waktu untuk kita Bante pribadi secara tanggung jawab acara ini juga. Semoga kita bahagia begini aslinya bukan palsu. Bahagia begini kita dari pikiran yang baik, dari ucapan yang baik, berbuat baik. Terima kasih kepada para Bante yang deko-deko semua ini. Ibu sangka yang deko buat saudara kita sendiri. Baik susun semua ini, ibu sangka susun dan penitia yang datang jauh-jauh hari. Maka terima kasih juga, semoga apa yang pulang lebih. Ya, yang pulang baik merupakan aja namanya dikubur, dirahasiakan. Kita ambil makna yang positif, yang baik untuk saudara kita. Jangan anggap meninggal dunia itu salah. Benar kok, lahir benar masa mati salah. Betul nggak? Tua juga benar, sakit benar masa tiba-tiba mati itu salah. Betul nggak? Nangis juga bukan dari mati kok, lahir juga udah nangis kok. Tua juga sering nangis kok, sakit juga nangis, mati nangis lagi nggak apa-apa, cuci mata, nggak apa-apa lah olahraga. Jangan sampai merasa itu menangis karena lupa dosa semua, menangis karena bergembira, kan tidak lagi jadi jasa kebajikannya. Ya terima kasih, anumodana sape sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.